kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyajian materi narasumber dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Yoyo, SPI MSI. Pada Bapak kami persilahkan. Pada Bapak Edi, apakah sudah siap, Pak? Apakah suara saya sudah bisa didengar di situ, Bu? Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang, Pak Arif. Mohon maaf, Pak Arif tidak bisa datang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Oku Timur, yang terhormat Bapak Camat dan jajarannya, yang terhormat Bapak Lurah dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu penyuluh yang ada di Oku Timur, dan yang terutama Bapak-Bapak Ibu pembudidaya ikan di Kabupaten Oku Timur. Terima kasih banyak atas kesempatan kepada saya. Ini sudah lama juga saya sudah punya janji sama teman-teman di Oku Timur untuk datang ke Oku Timur, ke Belitung, tapi tidak ada kesempatan. Alhamdulillah dikabarin oleh Pak Arif dapat kesempatan di acara hari ini. Baik, kita mulai. Materi yang akan saya sampaikan adalah melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Era tadi, yaitu peningkatan kualitas pakan mandiri berbahan baku lokal untuk pembesaran ikan patin. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi bahwa 47% patin di Indonesia ini ada sumbangan dari Oku Timur, jadi cukup besar. Itu mengalahkan provinsi-provinsi lain. Dan ini perlu kita kembangkan terus, kita genjot terus, karena patin yang ada di Indonesia ini orientasinya selain dari kebutuhan sendiri harusnya juga akan digunakan untuk kebutuhan ekspor. Lanjut, Bu. Problem utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan patin di Indonesia sekarang ini adalah biaya produksi yang tinggi. Ini akibat dari harga pakan yang tinggi. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembudidaya adalah efisiensi biaya produksi. Di antaranya adalah membuat pakan berbahan baku lokal yang berkualitas. Jadi tidak hanya biaya murah, tapi juga kualitasnya bagus. Harus sesuai dengan SNI yang ada. Kemudian kualitas daging yang tidak memenuhi syarat untuk pilet terutama ya, ikan patin ya. Kenapa beberapa hasil budidaya kita tidak kurang memenuhi syarat untuk pilet? Di antaranya adalah bau lumpur. Yang kemudian yang kedua adalah warnanya kuning. Ini sangat tidak disukai oleh para pembuat pilet. Bau lumpur dan warna kuning ini kurang disukai. Mereka lebih suka warnanya putih gitu ya. Kemudian tidak berbau lumpur. Sebagaimana kita ketahui, bau lumpur ini berasal daripada fitoplankton yang ada di kolam kita. Sebagaimana juga kita ketahui di Jambi terutama gitu ya, dari mulai tebar sampai panen ikannya airnya tidak pernah diganti. Alhamdulillah di Oku Timur masih bisa berganti air karena ada irigasi yang ada di Oku Timur. Jadi dengan adanya fitoplankton yang tebal pekat seperti itu, air yang tidak pernah berganti itu menyebabkan banyaknya anabena dan oscillaria yang menghasilkan senyawa geosmin. Inilah yang membuat ikan berbau lumpur. Kemudian juga dengan warna kuning ini juga disebabkan oleh bahan baku pakan yang kita gunakan yang kurang berkualitas. Di antaranya yang tidak kami sarankan untuk membuat pakan ikan patin adalah kita tidak diizinkan untuk menggunakan jagung. Karena di jagung itu banyak karotin yang menyebabkan warna menjadi kuning. Jadi Bapak Ibu usahakan
kurangi menggunakan jagung di dalam produksi pakan mandiri. Lanjut, Bu. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada beberapa hal, yaitu tentang kualitas pakan itu sendiri. Kemudian kita evaluasi kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan kemarin gitu ya. Walaupun saya hanya dapat waktu 2 hari untuk menyiapkan materi dan komunikasi sama Ibu Ira gitu, alhamdulillah adalah dapat data, walaupun tidak sempurna, nanti kita akan bahas bersama. Di dalam perbaikan kualitas pakan ini, faktor utama di sini ada 3, Pak, yang harus kita perhatikan. Pertama adalah bahan baku, kemudian formulasi, kemudian proses pembuatan pakan. Kita lihat persentasenya, formulasi cukup besar, 45% kualitas pakan itu dipengaruhi oleh formulasi. Formulasi yang baik akan menghasilkan pakan yang baik. Walaupun demikian, kualitas bahan baku juga memegang peranan penting. Jadi ada 25% kualitas bahan baku akan mempengaruhi kualitas pakan. Kemudian juga proses. Kita tidak tahu membuat pakan, bagaimana pakan itu bisa berkualitas baik. Lanjut. Perbaikan kualitas pakan gerpari juga harus sesuai dengan standar pakan yang berlaku. Jadi walaupun kita gerpari tidak juga kualitasnya tidak baik, kita juga harus kontrol, mulai dari dikontrol di laboratorium. Misalnya pakan yang kita buat harus kita cek di laboratorium apakah kualitasnya sesuai dengan kita rencanakan, harus sesuai dengan SNI. Jadi SNI pakan paten yang sudah ada sekarang yang berlaku tahun 2018 atau 2019 itu adalah kualitas 1 itu proteinnya minimal 25%. Kualitas 2 proteinnya minimal 20%. Apakah pakan yang kita buat sudah sesuai dengan SNI itu atau belum? Jadi kalau belum harus kita perbaiki. Sebagaimana kita ketahui dari hal uji coba yang dilakukan oleh Bapak Ibu peneliti kita, bahwa kualitas pakan semakin baik akan menghasilkan kualitas daging dan pertumbuhan ikan juga semakin baik. Jadi pakan yang kita buat harusnya kita lakukan quality control di laboratorium. Kemudian juga kita lakukan quality control tentang memastikan bahan baku yang datang. Apakah bahan baku yang datang itu standar apa tidak gitulah. Kandungan nutrinya sesuai apa tidak. Itu harus juga kita perhatikan. Kemudian juga kita juga memastikan bahan baku yang disimpan. Jadi tidak mengalami degradasi kualitas. Jangan kita beli bahan banyak-banyak, kemudian disimpan lama-lama, kemudian baru dicetak. Jadi itu akan terjadi penurunan kualitas. Demikian juga di proses. Proses harus diperhatikan. Karena setiap bahan baku akan memiliki karakter sendiri dan mesin juga berbeda-beda. Setiap mesin juga mempunyai karakter sendiri dan tidak semua mesin bisa menggunakan diproduksi dengan bahan baku yang ada ya. Jadi misalnya mesin yang model vertikal yang dikasih bantuan oleh DCPB yang gerpari, ada juga ada juga mesin yang dibantu oleh dinas atau mesin yang dibuat sendiri oleh pembudidaya, itu karakternya berbeda-beda. Jadi harus kita perhatikan. Kemudian setelah kita buat pakan juga di akhir produknya juga kita cek apakah betul ini yang kita buat sesuai dengan kualitasnya. Pasti tidak dari yang kita hitung. Apakah kita sudah menghitung formulasinya sesuai dengan standar kualitas pakan yang ada, sesuai dengan SNI. Ini harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi quality control ini akan menjamin kualitas produk sesuai dengan standar. Lanjut. Kalau kita lihat seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk peningkatan kualitas pakan pembesaran dapat dilakukan beberapa cara, di antaranya adalah peningkatan kualitas bahan baku. Jadi kualitas bahan baku ditingkatkan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin di Jawa Timur, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas bahan baku. Kemudian kedua adalah perbaikan formulasi. Ya mungkin formulasi kemarin saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya sehingga dapat hasilnya 800 dedak ditambah 300 ikan asid. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya menghitungnya kemarin gitu. Nanti kita cek apakah itu sesuai dengan SNI atau tidak gitu lah. Kemudian kita perbaikan proses pembuatan pakannya. Jadi proses pembuatan pakan. Kalau kita lihat dari grafik di bawah ini, bawah 65 sampai 70% kita dalam pakan itu adalah bahan baku. Jadi bahan baku sangat besar di dalam pakan itu sendiri, 65 sampai 70%. Yang lain-lainnya adalah manufaktur dan
biaya-biaya dan lain-lain gitu ya. Lanjut. Ya, kita ke kualitas bahan baku. Jadi peningkatan kualitas bahan baku ada beberapa cara. Pertama secara fisik gitu ya. Kalau secara fisik kita harus pertama menghaluskan atau ditepungkan. Misalnya kita lihat sekarang nih, apakah ikan rucah kita masih seekor begitu ya. Itu sebaiknya dihaluskan karena semakin halus bahan baku, kalau kita cetak jadi pakan, pakannya menjadi kompak. Jadi tidak ambiar dan dilempar ke kolam tidak hancur. Kemudian juga dengan penghalusan bahan baku dapat meningkatkan daya cerna pakan. Seperti kita contohkan, kalau kita mengasih anak kecil jagung gitu ya, kemudian dimakannya, mungkin besoknya keluar jagung lagi. Itu bisa satu bahan yang tidak bisa dicerna oleh ikan. Mungkin kalau jagungnya tua, kalau ditanam mungkin bisa tumbuh Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Jadi setelah walaupun difermentasi di dalam telurnya semalam oleh anak kecil, besok keluar lagi akan ditanam akan bisa menjadi tumbuh kalau dia itu jagungnya jagung tua gitu ya. Demikian juga kita membuat pakan ini walaupun Bapak fermentasi tapi bahannya kasar semua gitu ya. Ya mungkin fermentasinya tidak akan sempurna. Kemudian juga bisa dilakukan dikukus atau dimasak gitu ya. Ya kalau kita ada wadah, ada tempat bisa dimasak. Kalau kami di pabrik itu namanya dimasak juga. Jadi kami di pabrik yang lebih bagus gitu ya. Pabrik PBAT juga sudah memasak bahan baku ini 60 sampai 70 derajat suhu sebelum cet. Jadi kalau Bapak Ibu juga bisa melakukan ini lebih baik. Jadi dengan dikukus ini akan meningkatkan daya cerna pakan, kemudian mengurangi bakteri atau jamur yang ada pada bahan baku tersebut. Kemudian juga menghilangkan zat anti nutrisi yang ada di dalam bahan baku pakan seperti di kedelai gitu ya. Itu yang banyak anti nutrisinya. Lanjut. Yang kemudian secara kimia, sebagaimana kita ketahui bahwa di bahan baku nabati itu banyak zat anti nutrisinya Bapak Ibu. Kemudian juga ada racunnya, toksin gitu ya. Seperti kalau kita ketahui biji kapuk, daun singkong, biji kecipir, biji karet, kulit kayu itu punya anti nutrisinya. Jadi ini bisa kita hilangkan juga sebelum kita cetak menjadi pakan kalau kita menggunakan bahan-bahan nabati ini. Kemudian juga kalau kita menggunakan jagung, kedelai, biji-bijian gitu ya, kelapa, ini juga perlu dilakukan penghilangan racunnya. Ini biasanya pada kedelai yang paling banyak adalah mikotoksin dan aflatoksin. Ini kalau jumlahnya banyak maka akan meracuni ikan. Jadi kalau kita punya bahan baku, usahakan penyimpanannya dalam keadaan kering bagus gitu ya. Kadar air di bawah 12%. Kalau kita bahannya basah, maka dalam waktu cepat akan tumbuh jamur, mikotoksin atau apa. Kalau Bapak lihat di jagung, itu warna kuning, warna hijau, itu adalah racun Pak. Jadi itu namanya mikotoksin atau aflatoksin. Ya, lanjut. Kemudian melalui fermentasi ya. Melalui fermentasi, jadi perbaikan bahan baku melalui fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik, karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya, baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi ini ada unsur lain yang mempengaruhi bahan kita, yaitu adanya mikroba di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi utama dari fermentasi ini adalah meningkatkan mutu bahan baku pakan. Kemudian meningkatkan daya cerna bahan baku pakan dan pakan itu sendiri. Kemudian meningkatkan protein bahan yang pada akhirnya akan meningkatkan protein pakan. Kemudian menurunkan kadar lemak. Jadi dengan fermentasi ini lemak turun, protein naik, kemudian serat turun, protein naik, begitu dia keseimbangan di dalam bahan baku itu. Jadi sangat bagus kalau kita melakukan fermentasi ini. Kemudian fermentasi ini bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah ada ragi, gitu, Aspergillus niger,
kemudian ada rhizopus, kemudian juga ada bakteri asam laktat seperti lactobacillus dan bacillus. Ini beberapa contoh fermenter yang biasa digunakan oleh peneliti di dalam fermentasi bahan baku. Keberhasilan dari fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jenis fermenter yang kita gunakan. Jadi kalau kita salah menggunakan fermenter, juga belum tentu hasilnya akan bagus. Kemudian waktu yang digunakan, seperti tadi yang dilakukan oleh Bapak Masuri ya, waktu 3 sampai 5 hari, apakah itu sudah cukup waktunya untuk melakukan fermentasi? Kemudian dosis yang digunakan, dosis probiotik yang digunakan apa juga sudah cukup? Dan suhunya apa sudah sesuai? Kalau keempat faktor ini belum ketemu, hasilnya juga belum bagus maksimal. Jadi kita harus perhatikan jenis fermenter yang digunakan, waktunya berapa hari, kemudian dosisnya berapa banyak, dan pada suhu berapa kita melakukan fermentasi tersebut. Itu kalau kesemuanya ini bisa berjalan baik, makanya keberhasilan fermentasi dapat dibuat gitu ya. Karena kita juga tidak bisa menguji ini secara detail di pembudidaya, barangkali kita bisa melakukannya sebelum kita fermentasi, kita tes dulu. Biasa Bapak bikin pakan tidak fermentasi biasanya. Dengan formulasi yang sama, setelah pakannya jadi, dites berapa proteinnya. Kemudian besok kita bikin pakan fermentasi dengan waktu, dosis, dan fermenter yang digunakan. Setelah kita selesai fermentasinya, dicetak pakan, jadi pakannya. 2 pakan itu dibandingkan Bapak Ibu. Pakan yang pertama berapa proteinnya yang tidak difermentasi, pakan yang kedua berapa proteinnya. Apakah ada peningkatan atau tidak? Kalau tidak ada peningkatan dari kegiatan fermentasi yang kita lakukan, berarti fermentasinya gagal. Jadi seperti itu. Jadi percuma kita melakukan fermentasi kalau gagal seperti itu. Atau juga Bapak tidak bisa evaluasi di lapangan seperti itu. Dengan analisa proximat mungkin di Oku Timur jauh gitu ya. Universitas Sriwijaya Palembang mungkin jauh, tidak terjangkau. Kemudian juga biaya tinggi. Bisa menganalisa proximat itu sekitar 250 sampai 500 ribu per sampel. Misalnya kita tidak mampu, kita langsung uji di lapangan, Pak. Jadi pertama Bapak gunakan pakan yang tidak fermentasi langsung ke ikannya, kita pelihara bersama. Kemudian yang satu kita gunakan pakan fermentasi pada ikan yang lain di kolam yang lain. Jadi kita bandingkan 2 kolam dengan perlakuan yang sama, dengan jenis pakan yang berbeda. Satu pakan fermentasi, satu pakan tidak fermentasi. Dengan dosis pemberian pakan yang sama, ukuran ikan ditebar yang sama, kepadatan yang sama, nanti hasil panen kita lihat, Pak. Itu adalah yang paling bagus Bapak Ibu lakukan. Bapak bisa catat semua dari awal sampai akhir. Nanti hasilnya dilihat. Apakah dalam waktu 8 sampai 9 bulan juga akan menghasilkan 4 ton sampai 5 ton ikan dengan jumlah tebar 15.000 tadi? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau tidak ada perbedaan di antara kedua pakan yang Bapak gunakan, berarti fermentasinya gagal. Tapi kalau ada peningkatan, yang fermentasi harusnya lebih baik. Fermentasi hasilnya lebih baik, paling tidak ikannya tidak mudah terserang penyakit gitu ya, paling tidak seperti itu. Kalaupun misalnya pertumbuhannya relatif sama, tapi hasil panennya harus lebih baik, Pak. Kalau tidak lebih baik, nanti kita sia-sia melakukan fermentasi. Karena di dalam fermentasi ini butuh biaya, butuh waktu di dalamnya, juga butuh fasilitas untuk melakukan fermentasi itu. Lanjut, Bu. Nah, kenapa fermentasi bahan baku pakan dilakukan? Sebagaimana kita ketahui bahwa bahan baku pakan kita adalah bahan baku lokal yang banyak menggunakan bahan nabati. Jadi bahan nabati gitu ya, di mana bahan nabati tingginya kandungan serat kasar. Kalau kadar serat kasarnya tinggi, maka bahan itu susah dicerna Bapak Ibu, apalagi tidak dihaluskan. Kemudian di dalam bahan baku lokal kita juga kandungan protein kasarnya rendah gitu ya. Kemudian lemaknya tinggi. Jadi kalau lemak tinggi, maka penyimpanannya itu tidak bisa dalam waktu yang lama karena dia akan menyebabkan ketengikan, berbau apek gitu ya. Itu tidak bagus lagi digunakan sebagai bahan baku. Apalagi kalau kita lihat ke dalamnya, keseimbangan asam aminonya juga rendah gitu ya. Kemudian juga ada zat anti nutrisi di dalamnya. Jadi dengan beberapa parameter ini maka perlu dilakukan fermentasi sehingga kualitas bahan menjadi lebih bagus. Walaupun tadinya bahannya kualitas nomor 2 gitu ya. Dengan adanya fermentasi mudah-mudahan bisa menjadi kualitas nomor 1.
contoh-contoh hasil fermentasi yang saya kutip dari teman-teman peneliti adalah seperti ini. Bungkil inti sawit, Bapak Ibu tahu di Oku Timur juga banyak bungkil inti sawit. Ini dengan menggunakan ragi Aspergillus niger 3% bahan kering dapat meningkatkan protein bungkil sawit dari 15,03% menjadi 18. Jadi cukup besar gitu ya, dari 15% menjadi 18%. Kemudian peneliti yang lain juga melakukan menggunakan Aspergillus niger juga, dosisnya dinaikkan 6 sampai 10% gitu ya. Ini selama 3 hari pada suhu 30 derajat meningkatkan dari 14 menjadi 25. Jadi dosis ditingkatkan, dosis Aspergillus nigernya ditingkatkan, kemudian suhunya diatur, dengan lamanya juga diatur, itu meningkatkan dari 14,9% menjadi 25. Bahan baku 25% protein ini adalah kolesterol nomor 1 Pak untuk bahan nabati. Kemudian juga ada lagi peneliti yang lain juga menggunakan bungkil inti sawit juga dengan Aspergillus niger juga, dosisnya 8% gitu ya, 8 gram per kilogram bahan baku selama 2 hari pada suhu kamar, itu meningkatkan protein bahan dari 11,35 menjadi 26,03. Ini kenapa bungkil inti sawit di awalnya kok beda-beda ya, karena ini lokasi juga beda-beda Bapak Ibu. Jadi sawit di Oku Timur mungkin beda sawit di Jambi, sawit di Medan gitu ya. Jadi dengan berbeda-bedanya sumber ini terjadi juga perbedaan pada bungkil inti sawit, protein inti sawit di awal. Kemudian dengan menggunakan ragi itu dapat meningkatkan protein pakan. Kemudian juga ada orang memfermentasi sagu ditambah isi rumen gitu ya, rumen termak dengan menggunakan bacillus, itu bisa menghasilkan penurunan kandungan serat kasar di dalamnya dari 23,70%, 23,73% menjadi 16,56%. Kemudian meningkatkan protein kasarnya dari 9,11 menjadi 16,37. Dengan lama waktu fermentasi 9 hari, dosis bacillus yang digunakan 2% pada suhu 40 derajat. Jadi Bapak Ibu, dari penelitian teman-teman kita ini sebagai contoh bagi kita. Jadi dosis, fermentor, waktu dan suhu itu sangat memegang peranan penting. Jadi Bapak Ibu tolong jangan sembarangan untuk melakukan fermentasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Nanti biaya fermentasi sudah mahal, hasilnya sama saja gitu ya. Nanti yang Bapak salahkan adalah fermentasinya. Nanti komplain ke penyuluh, Ibu, percuma saja saya melakukan fermentasi, hasilnya juga sama dengan yang tidak difermentasi. Padahal Bapak sendiri yang salah melakukan fermentasi. Lanjut. Ini contoh bahan baku dan cara perbaikannya. Ada beberapa bahan baku yang saya tampilkan di sini, saya kutip dari teman-teman gitu ya. Kemudian masalahnya apa di bahan baku itu dan bagaimana kita memperbaikinya. Contohnya bungkil sawit, dedak, onggo. Ini bahan ini kecernaannya rendah, palatabilitasnya kurang baik, nutriennya rendah. Cara penyimpanan juga susah, apalagi onggo basah gitu ya. Sebentar simpan berjamur dan tumbuh belatung lagi. Bahan ini untuk perbaikannya dapat dilakukan fermentasi, kemudian ditambah atraktan. Jadi fermentasi atau ditambah atraktan ya. Jadi dapat diperbaiki. Kemudian ikan kualitas rendah, jeroan, limbah rumah potong hewan, ini juga bisa kita gunakan sebagai bahan baku. Bahan ini juga kecernaannya rendah, palatabilitasnya kurang baik, nutriennya rendah, penyimpanannya susah, apalagi jeroan gitu ya, limbah rumah potong hewan disimpan, nanti ibu-ibu di rumah jadi pada marah semua gitu ya, kok ada bau di belakang gitu ya. Jadi ini untuk bahan ini perbaikannya dilakukan silase Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan silase. Kemarin kita sudah belajar silase di Banyuasin tentang bagaimana membuat silase yang baik. Itu dilakukan oleh FAO kemarin di sana dan hasilnya cukup bagus. Mungkin Bapak Ibu yang punya kontak bisa berdiskusi di sana, kelompok Jarwo di sana Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah melakukan FAO di sana membuat silase ikan dengan pakan berbahan baku lokal dan hasilnya cukup bagus. Hasilnya pakan yang diperbaiki hasilnya lebih baik dengan pakan alah petani begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tepung bulu ayam. Dengan banyaknya Bapak Ibu memakan ayam, maka banyak limbahnya.
bulu ayam ini dijadikan tepung oleh teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya bulu ayam ini tidak bisa dicerna, susah dicerna dan nutriennya juga kurang baik. Kalau ini mau dimanfaatkan, kita lakukan hidrolisis. Hidrolisis kemudian ditambahkan atraktan di dalamnya, baru bisa kita gunakan sebagai bahan baku. Tapi kalau bulu ayam langsung dicetak menjadi pakan, itu buang-buang waktu sia-sia Bapak Ibu ya. Karena saya lihat juga banyak pembudidaya yang menyampaikan kepada saya, Pak, tepung bulu ayam banyak Pak, sayang dibuang. Bagaimana kalau kita masukin ke dalam pakan? Ini kalau dianalisa proteinnya tinggi katanya. Ya, proteinnya tinggi tapi proteinnya tidak bisa dicerna karena protein bulu sama protein kuku gitu ya. Kemudian juga ada keong mas. Keong mas juga bisa digunakan sebagai bahan baku pakan. Ini juga patabilitasnya rendah, nutriennya rendah, kecernaannya juga rendah. Tapi bisa digunakan sebagai bahan baku dengan menambahkan atraktan atau kombinasi bahan-bahan ini dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain, itu bisa digunakan. Ya kalau Bapak lagi budidaya lele, untuk pematangan induk lele, keong mas ini dapat digunakan 1 kali atau 2 kali seminggu Pak, untuk memperbaiki kualitas telur. Kemudian tanaman darat, macam-macam ya. Sekarang kami lagi kembangkan indigo pera di Jambi Pak. Indigo pera setelah kami tepungkan itu proteinnya mencapai 27% sebelum difermentasi. Ini lagi kita coba, mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya. Dari literatur ditemukan bahwa indigo pera ini dalam 1 hektar bisa 10 ton Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak punya lahan kosong, tanam indigo pera, kemudian kita tepungkan, kita jadikan pet nanti. Nanti akan dipandu oleh BBT Jambi. Mudah-mudahan tahun 2021 kalau tidak 2022 ya. Sekarang kita lagi risetnya mencoba bikin pakan dengan bahan baku indigo pera. Tapi bukan indigo pera saja, ya ada bahan lainnya. Ini ada sebagai bahan nabatinya. Dan untuk memperbaikinya perlu difermentasi dan atraktan harus ditambahkan supaya daya tarik. Sebagai Bapak Ibu, kalau ada orang lewat harum-haruman gitu ya, mungkin kita langsung menengok ke sana gitu ya. Apa nih yang lewat, seperti itu juga nih, kalau ikan dikasih atraktan begitu dilemparnya langsung datang, jangan kabur dia seperti orang melempar batu begitu ya. Kemudian tanaman air lainnya banyak juga yang ada lemna minor, macam-macam gitu ya. Itu kecernaannya dan seratnya juga tinggi, itu dilakukan fermentasi. Kemudian juga sebagai tambahan juga ada kepala udang. Ini bisa kita fermentasi, Pak, karena di sini banyak citinnya, jadi perlu dilakukan fermentasi. Jadi peningkatan kualitas pakan juga dapat dilakukan dengan penambahan vitamin dan mineral enzim, pitase, selulosa, multi enzim, antioksidan, anti jamur, atraktan, sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kami sangat berharap sekali di dalam membuat pakan mandiri ini tolong ditambahkan vitamin di dalamnya. Sebagaimana yang saya lihat di beberapa provinsi di Sumatera ini ya, mulai dari Pekanbaru, Jambi, Palembang, Banyuasin, Oku Timur, itu rata-rata tidak menggunakan vitamin di dalamnya. Ya bagaimana Bapak Ibu memakan makanan yang nasinya tidak ada tambahan vitamin, ya Bapak Ibu tahu sendirilah. Kalau kita makan tapi makanannya vitaminnya kurang, ya kalau kita makan ubi, ya kenyang sih, kenyang, cuma sebentar lapar lagi begitu ya. Jadi mohon ditambahkan vitamin. Banyak Pak sumber supplier vitamin ini di tempat kita sudah ada di Lampung, ada di kota Lampung ya. Di Oku Timur tidak jauh dari kota Lampung. Jadi Jambi juga memesannya dari Lampung untuk vitamin dan enzim segala macam ini. Kita harus tambahkan. Walaupun ini ditambahkan sedikit, ini manfaatnya cukup besar. Dan penambahan vitamin segala macam ini maksimal dia cukup mahal di dalam pakan, 100 sampai 200 rupiah per kilo pakan gitu ya. Jadi tidak terlalu mahal. Walaupun harga per kilonya mahal, vitamin 40 ribu sekilo gitu ya. Tapi kita gunakan cuma 0,5% atau 1%. Jadi sedikit. Demikian juga enzim. Enzim ini kita gunakan 0,3%, tidak banyak. Jadi ini sebagai pemicu untuk memperbaiki kualitas pakan. Lanjut Bapak Ibu. Yang kedua formulasi. Hajat saya belum kesampaian di Belitung, yaitu mengajarkan formulasi pakan. Kemarin waktu kami bersama-sama dengan Smart Fish,
dengan Pak Imza di sana melakukan pertemuan beberapa kali. Ya saya evaluasi rata-rata kita belum bisa membuat formulasi dengan baik gitu ya. Jadi formulasi pakan itu adalah 2 atau lebih bahan baku pembuat pakan dicampur dan diolah berdasarkan spesifikasinya. Jadi dua atau lebih ya. Ya sekarang dilakukan oleh pembudidaya adalah 2 bahan baku seperti dak sama ikan asin. Itu dicampur berdasarkan spesifikasinya, kemudian diolah dan dicetak menjadi pakan. Metode menghitung formulasi ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Baik secara manual juga ada, dengan menggunakan komputer juga ada. Jadi kalau metode bujur sangkar ini saya kira semua sudah tahu lah. Penyuluh saya kira sudah tahu. Mungkin tidak perlu diajarkan lagi. Menggunakan Excel mungkin perlu diajarkan gitu ya. Dan ini yang paling mudah saya ajarkan adalah LCF oleh Smartfish 2018 berbasis Android Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sana bisa download aplikasinya, nanti kita coba pakaikan gitu ya. Ini tidak lama, 5 menit Bapak juga bisa menghitung formulasi pakan yang dibuat. Misalnya tadi itu dedak sama ikan asin saja, itu 5 menit bisa membuat formulasi. Ya kalau sudah mempunyai HP Android tentunya ya, harus mempunyai HP Android dan mempunyai pulsa. Nah, kalau tidak ada ya tidak bisa. Lanjut. Ini metode menghitung formulasi pakan berbasis Android LCF Smartfish Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa download di Play Store, ketik Smartfish Indonesia, nanti di download. Ini yang logonya berwarna merah, melingkar ini bola dunia, tapi melingkar. Ada rumput laut di tengahnya sama Indonesia merah putih gitu ya. Di download. Setelah di download nanti Ibu register nama, alamat, nomor HP gitu ya. Setelah itu baru diaktifkan. Jadi yang sebelah kanan ini ada beberapa item yang bisa digunakan. Jadi bagi Bapak Ibu pembudidaya rumput laut ini bisa menggunakan rumput laut. Bagi Bapak Ibu pengguna patin ini kita mainkan ikan patin. Bagi penangkapan Bapak Ibu di laut ini ada gambar ikan tuna, ini diklik ikan tuna. Kemudian untuk kesehatan ikan ini logo yang 3 bulat ini. Jadi dari metode ini adalah buku kecil pembudidaya ikan patin, bisa Bapak Ibu baca, di dalamnya banyak isinya, bagaimana tentang budidaya ikan patin di dalamnya, bagaimana percobaan budidaya ikan patin yang dilakukan Smartfish di dalamnya, bagaimana cara membuat pakan mandiri berbahan baku lokal, bagaimana cara memperbaiki kualitas bahan baku lokal di dalamnya ada, bagaimana cara merawat mesin di dalamnya juga ada. Jadi ini buku kecil yang cukup lengkap Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah buka LCF kalkulator. Nanti di sana ada cara menghitung pakan ikan patin dengan metode LCF. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tentukan target. Target itu adalah seperti yang di bagian sebelah kanan, presentasi bahan baku harus 100%. Kemudian jumlah protein yang kita gunakan, Smartfish ini berbasis SNI nomor SNI mutu 2 ya. Jadi kadar protein pakannya di atas 25%. Kemudian tentukan juga jumlah energi yang akan kita buat, jumlahkan kadar lemak yang akan kita buat, kadar lemak SNI itu di atas 5%. Kemudian jumlah serat itu di bawah 8%. Harganya kita bisa buat terserah kita mau 4.000, 5.000 sekilo terserah gitu ya. Nah, setelah ini baru kita jalankan. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai kuota sana bisa sambil ini bisa ini Bapak Ibu ya, sambil saya mempresentasikan nanti sambil dijalankan. Ini juga tidak saya baca secara detail karena waktu terbatas gitu ya. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa kontak saya di nomor HP 0813 6637 1264. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi ya, bisa melalui virtual dengan G2G ya, saya dengan sendiri-sendiri bisa nanti untuk memperdalam formulasi ini. Lanjut. Kemudian setelah tadi kita membuat formulasi, kemudian formulasi sudah dapat sesuai dengan SNI yang ada, kemudian kita harus proses membuat pakan ikan. Jadi ini banyak contoh mesin Bapak Ibu ya yang familiar kita pakai. Ada bantuan Gerpari, ada yang buat sendiri,
bagi yang paham dengan bengkel, di rumahnya ada alat cukup las, tinggal dicari pipa 8 inci, kemudian dilas sendiri, ada mesin dompeng dong-dong yang bekas, bisa digunakan sendiri, ada gardan bisa dipasang. Jadi bisa dibuat sendirilah kalau Bapak Ibu mengerti perbengkelan gitu ya. Ini mesinnya cukup mudah dan mesin-mesin ini cukup handal digunakan. Lanjut Bapak Ibu. Ini bahkan alur membuat pakan yang secara sederhana yang dulu kami lakukan dengan menggunakan mesin yang TV horizontal ini, yang pada akhirnya saya buat SNI-nya supaya memenuhi syarat untuk kegiatan produksi gear pari. Jadi ikan ruca, dedak halus atau dedak poles gitu ya, kemudian bugil kelapa kopra, minyak jagung atau minyak ikan kita tambahkan vitamin Meg dan kita tambahkan enzim juga di dalamnya supaya meningkatkan kecernaan dari pakan itu sendiri. Kemudian supaya kompak dia kita tambahkan perekat tapioka di dalamnya. Ini yang paling murah ya, tapioka kita tambahkan. Kemudian dengan alah gaya petani kita susun berlapis-lapis, kemudian kita aduk dengan menggunakan skop. Kami juga tidak menggunakan mixer gitu ya, kecuali kalau bahan yang vitamin Meg memang kami aduk dengan menggunakan mixer karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita memproduksi pakan 1 ton atau lebih, kita menggunakan skop untuk mengaduknya. Jadi setelah diaduk, kemudian kita cetak. Jadi tanpa fermentasi, langsung diaduk, langsung dicetak. Kemudian dikeringkan kalau mau disimpan. Kalau tidak disimpan, langsung digunakan sebagai pakan ikan langsung. Jadi kalau kita membuat pakan sendiri dengan menggunakan seperti ini, kita pagi buat dari jam 8 sampai jam 12 untuk ngasih pakan ikan sorenya dan besok paginya. Jadi begitu setiap hari Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dijemur. Kalau dia kompaknya bagus. Jadi kalau kurang kompak, pakan Bapak Ibu ditambahkan tapioka di dalamnya. 1 atau 2% gitu ya. Penggunaan tapioka juga tidak lebih dari 5%. Kalau lebih 5% nanti pakan Ibu kayak batu kerasnya, tidak bisa dicerna oleh ikan. Jadi kita tambahkan tapioka 1 atau 2% di dalamnya, dicetak, diangin-anginkan. Kalau mau disimpan lama atau dikirim ke tetangga yang agak jauh harus dijemur. Kalau tidak nanti akan tumbuh jamur di dalamnya. Ini hasil uji coba kita dengan kadar protein 28, alhamdulillah ikan 6 bulan bisa tumbuh rata-rata 500 sampai 600 gram per ekor. Lanjut. Kemudian perbaikan kualitas pakan. Di dalam kita melakukan perbaikan kualitas pakan dapat dilakukan secara fisik gitu ya. Jadi pakan yang kita buat tadi apakah warnanya, aromanya sudah seragam. Warnanya, kalau pakan itu kita cetak tidak seragam, berarti cara pengadukannya kita belum bagus. Jadi kita lihat hasilnya. Apakah ada kuning, muda, coklat tua masing-masing gitu ya. Kalau ada masih kuning, muda, coklat tua masing-masing peletnya, berarti aduan kurang bagus. Kita perbaiki aduannya. Di dalam mengaduk seperti orang mengaduk semen ya. Kalau kita mempunyai molen lebih bagus menggunakan molen. Jadi tetap menggunakan bertahap. Kalau molen, kalau kita menggunakan mencetak pakan 1 ton, mungkin tidak ada molen yang 1 ton. Jadi kita bikin formulasi setiap 200 kilo atau sesuai kapasitas molennya. Kalau kapasitas molennya atau kapasitas mixernya hanya 100 kilo, kita buat formulasi setiap 100 kilo. Jadi 100 kilo diaduk. Kemudian buat 1 kali lagi 100 kilo. Kalau kita membuat pakan 1 ton berarti kita mengaduknya 10 kali dengan jumlah masing-masing 100 kilo. Jangan kita buat aduan 100 ton, kemudian kita, jangan kita buat aduan 1 ton, kemudian kita aduk sedikit-sedikit, itu tidak akan mencapai semuanya. Apalagi vitamin dan mineral, maka tidak akan tercampur secara merata semua. Jadi itu kita kita evaluasi secara basicnya, warna dan aromanya. Kemudian juga apakah banyak debunya di situ. Kalau debunya banyak, berarti kita lemnya kurang. Jadi kita harus tambahkan tapioka atau sagu di dalamnya. Kemudian kita evaluasi secara kimia. Ini bisa dilakukan di laboratorium, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melakukannya. Jadi dibawa ke laboratorium, kalau di Oku Timur ada Universitas Sriwijaya Palembang gitu ya, yang bisa melakukan di sana. Memang relatif agak sedikit mahal gitu ya, analisa ini. Tapi mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu dari Dinas Perikanan bisa mengalokasikannya untuk evaluasi pakan yang beredar di masyarakat.
Karena di Jambi ini biasanya teman-teman di Jambi setiap 6 bulan sekali menganggarkan evaluasi bahan baku pakan yang ada di masyarakat. Jadi petugas dinas mengambil sampel acak beberapa pembudidaya yang membuat pakan mandiri, baik pun pakan pabrikan yang beredar, kemudian dianalisa dulu dianalisa di BBAT Jambi dan diunjah di Jambi gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa dikirim ke Universitas Sriwijaya. Kemudian juga kita analisa secara biologi. Kita uji di lapangan. Ini Bapak Ibu mahir dalam melakukannya uji biologi ini. Jadi seperti tadi saya ceritakan, setelah pakan dicetak, kemudian kita berikan kepada ikan, kita bandingkan. Dulu saya membuat pakan dengan formulasi seperti ini, kita catat hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang saya akan perbaiki karena dulu hasilnya kurang memuaskan. Kita perbaiki formulasinya. Kita lihat lagi hasilnya. Dengan Bapak Ibu sudah melakukan berbudidaya minimal 2 kali dengan metode formulasi yang berbeda, Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Jadi tidak perlu 10 tahun dulu berbudidaya ikan baru dapat pengalaman. Jangan Bapak Ibu, terlalu banyak ruginya kita. Jadi cukup 2 kali berbudidaya ikan, Bapak Ibu punya kolam banyak, ada yang punya 10, ada yang punya 12, yang punya 5, ada yang punya 2 saja, itu Bapak Ibu lakukan. 1 kolam menggunakan pakan fermentasi, 1 kolam menggunakan pakan tidak fermentasi. Dengan metode yang Bapak Ibu lakukan kemarin yang diajarkan oleh Ibu Ira, kita lakukan itu. Apakah hasilnya ada perbedaan? Kalau tidak ada perbedaan harus ada diperbaiki. Bukan salah fermentasinya, tapi salah melakukannya. Nah, sebagai contoh ini ya, karena kita berbudidaya ikan ini Bapak Ibu tidak untuk main-main, kita ini adalah untuk mencari uang, untuk mencari penghasilan. Jadi kita evaluasi. Yang Bapak Ibu lakukan kemarin dengan produksi vokasi sebanyak 400 kilo dedak, 400 kilo kotoran puyuh kemarin ditambah probiotik dan molase, kita harus hitung berapa biayanya. Harus dihitung biayanya. Kemudian juga dengan fermentasi kemarin Bapak produksi pakan 800. Sorry baterai saya yang ngedrop. Kemudian dengan fermentasi kemarin dengan 800 kg, 8.000 kg dedak kemarin, kemudian 8.000 kg ikan asin kemarin, ditambah probiotik aktif 200 kg, berapa biayanya? Ini harus Bapak hitung. Ibu, ini biaya tambahan di dalam produksi pakan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi harus dihitung ya setelah panen Bapak Ibu ya. Apakah ada peningkatan keuntungan apa tidak? Nah, sebagai ini saya coba menghitung formulasi yang Bapak buat kemarin, dedak 8.000 kilo dikali kadar protein bahannya. Kalau dedak itu sekitar 12%, itu tergantung model dedaknya. Ini agak termasuk dedak poles, tapi kalau dedak harus di bawah 12%. Jadi kalau 8.000 kilogram dedak proteinnya 12%, maka sumbangan protein dari dedak hanya sekitar 9,6%. Atau kalau dibulatkan 10 lah begitu ya, 10%. Kemudian ikan asin 3.000 kilogram, protein bahannya ikan asin itu berbeda-beda ya, relatif tidak sama juga semua daerah. Ini saya ambil aja patokannya 41,6%. Kita kalikan dengan 3.000 kilogram ikan asin, maka sumbangan protein dari ikan asin ada 12,48. Kalau kita jumlahkan dedak ikan asin proteinnya 22,08. Jadi pakan yang Bapak Ibu buat kemarin saya memperkirakannya sekitar 22%. Itu ini sudah perkiraan agak relatif lebih tinggi ini. Mungkin bisa lebih dari ini, mungkin bisa 20% gitu. Nah, ini pakan ini masih termasuk SNI patin mutu 2. Jadi protein 20% gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu fermentasi kemarin, apakah ada peningkatan proteinnya? Harusnya ada. Jadi kalau bahan baku dasarnya dicetak 22% protein, harusnya proteinnya harus naik. Ya minimal menjadi 25 atau 28%. Harusnya seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu, saya minta data ke Ibu Ira, kata Ibu Ira, belum dilakukan analisa proksimat di laboratorium, jadi kita tidak bisa bahas. Kalau ada data proksimatnya, pembahasan ini akan lebih baik. Jadi apakah ada kesalahan di dalam fermentasi, kita bisa bahas. Jadi kita bahas satu persatu, fermentasinya bagaimana, suhunya bagaimana, fermenternya bagaimana, akan kita bahas satu-satu dan hasilnya akan lebih menarik bagi Bapak Ibu melakukan. Apakah tetap melakukan fermentasi dengan metode ala kemarin atau harus diperbagi. Kemudian setelah kita selesai panen, kita evaluasi juga warna dagingnya bagaimana.
saya menggunakan pakan fermentasi kemarin dagingnya warnanya seperti ini. Harus juga warna daging berubah Bapak Ibu, jangan yang menjadi kuning gitu ya. Kalau bisa warnanya agak ke pink atau putih lah. Jadi harus lebih baik dari pada kemarin. Kemudian aroma dagingnya tidak berbau lumpur. Kemudian lemaknya tidak banyak. Kalau ikan patinnya langsing, dagingnya kompak, sangat tertarik bagi teman-teman di pabrik pilet. Jadi mereka tidak suka ikan yang perutnya gendut, itu banyak lemaknya, itu akan terbuang di sana. Jadi lanjut Bapak Ibu. Ini karena saya tidak dapat contoh gitu ya dari kegiatan yang kemarin, saya ambil contoh kegiatan saya yang dilakukan di Jambi nih. Jadi hasil uji lapang pakan mandiri di Jambi ini menggunakan pakan mandiri protein 22 sampai 25 saya sandingkan dengan pakan pabrikan yang proteinnya relatif hampir sama juga. Jadi dengan menggunakan pakan pabrikan dan pakan mandiri dengan kadar protein yang sama, ini pertumbuhan ikannya relatif sama Bapak Ibu. Nah, di sini keuntungannya adalah harga pakannya lebih murah. Harga pakannya lebih murah. Ini pada tahun 2018 kemarin uji cobanya di Jambi. Ini kenapa ya? Ini grafik saya tertutup nih. Balik dulu, Bu. Ini baru bagus. Ini jadi dilihat FCR-nya kita bandingkan, memang pakan pabrik itu jauh lebih baik ketimbang pakan mandiri pada kadar protein yang sama ya Bapak Ibu ya. Jangan dibandingkan, kita membandingkan harus apel to apel katanya ya. Jadi dengan kadar protein yang relatif sama, bahwa pakan mandiri lebih baik, bahwa pakan pabrik itu lebih baik daripada pakan mandiri. Tapi keuntungan pakan mandiri adalah harganya lebih murah ketimbang pakan pabrik, begitu. Dan di samping itu juga kalau kita menggunakan pakan pabrik, dan teman-teman kita yang tidak mempunyai pekerjaan bisa bekerja sama kita. Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Kalau ada tetangga kita bekerja 1 atau 2 orang dengan kita, dengan upah Rp250 per kilo pakan, 1 hari bisa mencetak 1 ton pakan, berapa gaji mereka sehari. Itu sudah tetap Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan pakan mandiri sudah menghidupkan keluarga di sekitar kita, dibandingkan kalau kita menggunakan pakan pabrik. Ini selisih keuntungan Bapak bisa isi. Biaya produksi dengan menggunakan pakan mandiri pada tahun 2018 6.400, sedangkan menggunakan pakan pabrik 8.960. FCR memang pakan pabrik lebih baik, tapi keuntungannya lebih tinggi menggunakan pakan mandiri. Ini kalau kita lihat selisih waktu yang dibutuhkan adalah 1 minggu, paling lama 2 minggu, dengan metode pemberian pakan yang sama. Lanjut. Ini saya bandingkan saja ini pakan yang dibuat di Bapak Sarjiwo usaha gitu ya. Dalam waktu 4 bulan pemeliharaan saya grafikkan dari data yang dikasih oleh Ibu Ira kemarin. Saya bandingkan juga dengan hasil uji lapang pakan di kelompok saya di Jambi dengan pakan yang kadar proteinnya 28. Ini ya. Di lapang pakan mandiri di Jambi. Ini dalam waktu 4 bulan kelompok Podakan Sejiwo usaha sudah mencapai 350 gram. Ini juga dalam waktu 4 bulan, ini di bulan Agustus 289,8 gram. Ini di sini dia punya, karena uji coba ini dilakukan oleh kami, ini jadi kami ambil datanya semua, SR-nya diambil datanya, kemudian FCR-nya juga diambil. FCR tidak nampak di saya nih, ketutup layar nih. Jadi FCR-nya 1, berapa nih? 1,54 kah? Jadi FCR-nya cukup bagus gitu ya. Walau di sini SCR-nya rendah, ini SCR rendah ini karena di dalam kolamnya banyak gabusnya Bapak Ibu. Jadi setelah panen gabusnya gede-gede banget itu ya, segede pangkal lengan kita gabusnya beberapa ekor. Jadi waktu kecil ikannya dimakan oleh gabus. Jadi ini hasilnya kalau saya bandingkan selama 4 bulan ini relatif sama, dengan model grafik juga relatif sama ini peningkatannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan
pakan yang dibuat dengan fermentasi yang dilakukan oleh Ibu Ira mengandung kadar protein 28%. Mudah-mudahan gitu ya. Atau bisa lebih, bisa 30%. Saya berharap demikian karena dari data sedikit lebih tinggi dibandingkan pakan yang saya gunakan dengan kadar protein 28%. Ini dalam waktu panennya berapa bulan ini dari April sampai November, berat rata-rata ikannya 800 gram Bapak Ibu digunakan pakan mandiri. Jadi ini mungkin produksi pakan di Pak Sajiwo usaha ini harus dilanjutkan sampai panen. Ya mudah-mudahan sampai 800 gram lah atau sampai 1 kilo kalau bisa. Lanjut. Jadi kualitas pakan itu kalau yang bagus itu adalah FCR-nya harus rendah. Rendah itu dibandingkan dengan pakan yang ini dengan pakan yang ini. Bukan rendah-rendahan, bukan ya. Jadi kita bandingkan, ada pembandingnya. FCR-nya rendah, laju pertumbuhannya tinggi, ikannya bagus. Jadi kalau kita ngasih pakan ikannya tidak sakit. Itu yang penting. Kemudian limbah yang masuk ke dalam lingkungan harus rendah. Nanti marah kawan-kawan di lingkungan nanti kalau kita ngasih pakan mengotori lingkungan, itu tidak boleh gitu ya. Jadi limbah yang masuk ke dalam lingkungan harus rendah juga. Kemudian ikan tidak berbau lumpur. Jadi kalau ngasih pakan ikan tidak berbau lumpur. Biaya produksinya harusnya rendah dan hasil panennya harusnya tinggi. Jadi demikian gitu ya. Jadi FCR-nya yang harus kita lihat karena FCR pertumbuhan kesehatan ikannya. Jadi bisa kita lihat selama budidaya bagaimana ikannya. Harusnya ikannya harus sehat. Kalau ikannya sakit-sakitan ya berarti ada masalah di pakan kita. Lanjut. Sebagai penutup Bapak Ibu, banyak teman-teman mengatakan bahwa pakan mandiri itu daging ikannya tidak bagus. Tidak bisa masuk ke pabrik pilet karena dagingnya lembek, hancur katanya. Tidak juga. Kalau kita bisa membuat pakan mandiri dengan kualitas yang lebih baik, insya Allah bisa melakukannya. Dan ini sudah kami coba dengan Smart Fish di Jambi Bapak Ibu. Jambi dan Tulung Agung. Kita sudah coba menggunakan pakan mandiri ya dengan formulasi kita gitu ya, dengan formulasi diperbaiki. Dari hasil uji coba kami pada tahun 2019 ini dengan menggunakan pakan mandiri keuntungan diperoleh bisa 12-26% dibandingkan dengan pakan pabrik Bapak Ibu dengan kadar protein yang sama. Ini pada harga ikan 14.000 sekilo. Kalau waktu kami melakukan uji coba ini dengan harga ikan 16.000 sekilo, maka keuntungan pembudidaya bisa meningkat jadi 30% lebih kurang. Jadi di Jambi terutama pembudidaya yang bisa bertahan adalah pembudidaya yang menggunakan pakan mandiri. Tentunya juga punya modal ya. Kalau tidak punya modal, membuat pakan mandiri ya susah juga karena bahan bakunya tidak bisa ngutang. Beda dengan pakan yang lain bisa ngutang itu ya. Kalau di pakan mandiri tidak ngutang bahan bakunya. Jadi harus buat sendiri. Ini keuntungannya bisa 12-26% pada harga ikan 13-14.000 1 kilo. Kalau harga ikannya bisa jadi 16, keuntungan pembudidaya akan lebih tinggi lagi. Kemudian penggunaan pakan mandiri dengan penambahan suplemen pakan seperti vitamin MIC, enzim pitase, dan penggunaan probiotik pada air kolam pemeliharaan secara berkala dapat memperbaiki kualitas daging ikan dan meningkatkan kesehatan ikan. Nah, di sini maaf karena tidak berbicara tentang ini, saya tidak menampilkan kualitas dagingnya. Pada kesempatan yang lain kami menyampaikan ini, ada foto-fotonya bagaimana kualitas dagingnya, bagaimana aromanya, bagaimana tekstur daging disampaikan. Karena ini kita mengevaluasi kegiatannya Bapak Ibu yang ada di Oku Timur, saya tidak menampilkan itu karena tidak ada pembanding juga dari punya Ibu yang ada di Oku Timur. Kalau ada nanti saya bandingkan juga dengan ini. Beberapa permasalahan di dalam membuat pakan mandiri ini adalah tidak cukup modal untuk membeli bahan baku. Itu yang jadi utamanya adalah modalnya yang tidak punya. Jadi banyak alasan teman-teman, kenapa mesinnya tidak dipakai? Banyak alasannya. Pak susah cari bahan alasannya. Padahal sendiri tidak punya uang untuk beli bahan. Bahan baku itu ada Pak di mana-mana Pak. Yang penting ada uang, ada bahan baku. Memang supplier bahan baku, ada uang, ada bahan baku. Kemana saja saya. Ke luar negeri aja pabrik pakan mencari bahan baku. Apalagi misalnya di Lampung gitu ya. Lampung itu sumber bahan baku. Apa aja ada di Lampung. Apalagi Palembang itu. Dedak banyak sekali di Oku Timur, banyak sekali dedak. Ikan asin ada di Lampung. Banyak ikan asin di Lampung. Yang tidak ada piti-pitinya kurang Pak ya.
Kemudian kadar protein pakan mandiri yang diproduksi oleh pembudidaya tidak stabil. Nah, ini kami melakukan evaluasi, Pak. Jadi tidak stabil kualitas bahan baku, kemudian tidak sesuai dengan SNI. Jadi ada 60 sampai 80% pakan mandiri itu proteinnya di bawah 25% tidak sesuai SNI. Jadi Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Pekanbaru. Itu ada 60 sampai 80% kualitas proteinnya di bawah 25%. Kalau di bawah 20% itu 40 sampai 68,75%. Jadi inilah yang menyebabkan kualitas daging tidak bagus. Jadi bukan disalahkan pakan mandirinya. Jadi kualitas kadar protein pakannya yang tidak bagus. Apalagi tidak ada lagi di dalamnya, tidak ada vitamin, tidak ada mineral, tidak ada ini. Ya ikan asin sama dedak saja, ya sama dengan Bapak lah. Makan ubi rebus sama ubi bakar saja setiap hari ya bisa kembung perut, Pak. Makanya harus ditambahkan vitamin. Ada juga, Pak, mencari vitamin susah, Pak. Tidak ada susah mencari vitamin. Pak, punya uang enggak? Ini nomor HP-nya, silakan kontak, saya bilang. Pesan sekali, bisa diantar. Bisa diantar sekarang aja orang beli di online shop juga bisa tanpa ongkir gitu, langsung ke lokasi kita. Apalagi beli vitamin. Makanya beberapa kalangan menganggap bahwa pakan mandiri tadi itu tidak cocok untuk pembesaran ikan patin yang dagingnya untuk dipilih. Nah, itulah penyebabnya kita sendiri. Kalau kita semuanya kompak, didorong oleh Gerpari, ayo kita sama-sama memperbaiki kualitas pakan kita. Mulai dari memperbaiki kualitas bahan baku, kemudian mulai memperbaiki formulasinya, kemudian mulai memperbaiki proses pembuatan pakannya. Saya jamin kualitas pakan mandiri bisa menyangi kualitas pakan pabrikan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tidak bisa menyapa semua Bapak Ibu di sana. Mudah-mudahan di depan kita akan semakin baik. Demikian saja, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada tampilan kata-kata saya yang kurang baik, tampilan PowerPoint saya yang kurang menarik Bapak Ibu gitu ya. Saya mohon maaf, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.